Buki, aduh ya ampun ngilu banget guys, beneran guys. Buki, oh my god. Kuat Medi, kuat. Ciku, oh my god. Oke, selamat review unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Dr. Octopus. Hai. Oke, jadi kali ini gue bakalan memulai dengan sebuah cerita ya. Jadi ceritanya ya, gue kan dari dulu emang udah koleksi mainan ya. Dan karena dulu gue suka banget Spider-Man, ya sampai sekarang sih. Jadi dulu sekitar tahun 2004, gue udah pernah beli mainan yang kayak gini. Bener-bener persis kayak gini guys. Dan gue nggak nyangka banget, ternyata Dr. Octopus di film Spider-Man No Way Home sama persis bentuknya. Ya walaupun ada perubahan dikit sih, dia pakai baju dalam gitu sekarang. Tapi outer dan tentakelnya itu masih sama semua. Dan yang bikin gue gak nyangka adalah dulu gue beli ini dengan harga sekitar 100.000 sampai 200.000. Sekarang gue nyari di eBay ada yang jual dengan harga 5 jutaan guys. Kalau nggak salah bahkan 5,7 juta gitu. Ya gue pun nggak beli dengan harga segitu juga sih. Tapi tetap ini harganya berkali-kali lipat dari harga yang pernah gue beli dulu. Jadi ini adalah salah satu contoh ya, dimana mainan bener-bener bisa jadi investasi kalau waktu dan mainannya tepat. Nah, Dr. Octopus ini adalah salah satunya guys. Jadi itu udah sedikit cerita pembuka dari gue. Dan buat kalian yang nggak tahu Dr. Octopus itu siapa, Nora lu semua. Canda. Jadi gue ceritain dikit ya. Dia adalah salah satu musuhnya Spider-Man yang paling ikonik. Ciri khasnya kayak octopus aja gitu. Dia punya tentakel gitu tapi bentuknya mesin. Nah, di filmnya bentuknya kira-kira seperti ini dan sampai sekarang pun bentuknya masih kayak gini. Dan gue pun yakin kalian pasti penasaran gimana bentuk si Dr. Octopus ini dalam versi mainan. Jadi tanpa berlama-lama lagi, seperti biasa langsung aja kita bahas box ya kira-kira seperti ini. Bener-bener representasi mainan jadul ya. Dia bentuknya masih card box kayak gini. Jadi ini kalau gue udah unboxing nggak bisa gue masukin lagi gitu loh guys. Karena mau nggak mau kita harus ngerobek packagingnya gitu loh. Jadi itu nanti bakal jadi part yang ngilu banget sih. But anyway, tampak depannya kira-kira seperti ini. Ada gambar kakek-kakek yang sakit punggung, yang tahu-tahu aja. Dan juga Dr. Octopusnya langsung ke display kayak gini ya, beserta semua tentakelnya. Di sini ada ilustrasi mainannya dan juga ada tulisan Doc Ock with 4 bendable tentacles. Dan ini juga official movie merchandise. Jadi ini ori guys. Dan tentunya di sini juga ada tulisan Spider-Man 2 karena emang ini mainan versi Spider-Man 2 bukan versi No Way Home. Nah, menariknya karena ini mainan jadul banget ya, kayak udah hampir 17 tahun gitu loh umurnya. Ini boxnya kalau kalian perhatiin udah menguning gitu loh guys. Saking oldnya jadi kuning kayak gini, kayak gigi lu pada. Tampak sampingnya cuma ada Dr. Octopus kayak gini. Satunya lagi juga sama aja seperti itu. Tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Ada sedikit deskripsi dari Doc Ock ini. Dan kalau misalnya kalian nggak sempet bacanya, silahkan di pause aja habis ini. Di sini ada cara masang tentakelnya gitu ya, dan ada tulisan kalau misalnya tentakelnya itu bisa di-bending dan juga dia punya kacamata yang bisa kita lepas pasang. Dan tentunya di sini juga ada tulisan Spider-Man 2 dan juga varian mainan lainnya. Dan sisanya ya cuma ada tulisan yang kalian juga nggak bakalan baca kalau kalian beli. Jadi kira-kira seperti itu box dari si Doc Ock ini. Sekarang tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita unboxing dia. Sama-sama ngilu banget gua. Jadi sekarang saatnya kita booking. Aduh ya ampun ngilu banget guys, beneran guys. Buki, oh my god. Kuat Medi, kuat. Ciku, oh my god. Oh my god. Kok sadis banget rasanya ya. Ciku nih. Oh my god, ya Allah, ya Allah. Wah, ini bener-bener rasanya campur aduk banget dah. 17 tahun gak pernah di unboxing men. Dan gua hari ini unboxing dia akhirnya ya. Ini dia kalau bisa ngomong, dia komplain pasti nih. Ini cerita gua Dr. Octopus ya. Lama, kata dia gitu. Gila men, ini bener-bener perasaan yang campur aduk banget sih buat gua unboxing dia ya. Karena ya gua udah pernah beli dia dulu gitu loh. Dan sekarang mainannya udah hilang. Dan jadi gua harus beli lagi dengan harga yang cukup fantastis loh sekarang loh. Jadi sekarang kita keluarin dulu dia dari kandangnya ya. Oh my god, oh my god. Kita buki dulu kawatnya seperti ini guys. Slebeo 1, Slebeo 2, Slebeo 3, dan terakhir Slebeo 4. Jadi ini dia moment of truth. Mari kita keluarkan Masih nyangkut guys ternyata guys. Oke, sabar kita buka dulu ya. Jadi bakalan ada 6 slebeo nih. Oke, satu sudah terbuki dan sekarang kita buki sebelahnya lagi ya guysnya. Jadi langsung aja slebeo 5 dan slebeo 6. Jadi ini dia moment of truth. Oh my god, Dr. Otto Octavius. Kita buka dulu kacamatanya, apakah dia mirip? Not bad kan? Gila loh, lu bayangin ini mainan dulu harganya cuma 100 sampai 200 ribu, tapi mukanya udah semirip ini dong. Ya mungkin emang nggak sedetail itu, cuma untuk ukuran segini ini mirip banget
banget loh menurut gue loh. Gila men, ini bener-bener kualitasnya parah banget sih. Zaman dulu bener-bener bagus banget sih. Gue bener-bener masih inget dulu gue punya ini, jadi gue tahu persis dia itu emang beneran bagus gitu loh. Dan sekarang kita move on dulu dari Dr. Octopusnya, kita ke tentakelnya ya. Di sini kita dikasih tentakelnya. Ih, nempel tuh saking lamanya. Kan nempel dia tadi. Gue yakin ini pun juga pasti dia nempel juga ya guys ya. Nih lihat nih. Kan? Tapi ini bener-bener cakep banget sih. Dan kalau kalian perhatiin, ini tuh tentakelnya beda gitu loh. Tuh bisa lihat kan bentuknya beda gitu kan. Tapi ini emang begini juga di filmnya gitu loh. Jadi si Dr. Octopus itu tangan yang atasnya sama yang bawahnya itu beda bentuknya. Yang bawah itu kayak lebih lebar gitu, sedangkan yang atas itu bentuknya kayak agak segitiga dan lebih pendek gitu. Nah ini tuh lebih lebar karena emang Dr. Octopus suka jalan pakai ini kan. Jadi emang harus lebar buat jadi penampangnya gitu loh. Jadi ini dia semuanya yang berhasil kita keluarkan dari packagingnya ya. Sedih banget gue kalau inget packagingnya. Dan seperti biasa guys, packaging harus kita bully di channel ini. Seperti biasa, packaging adalah salah. Dan sekarang setelah kita unboxing Dr. Octopus ini, mari kita langsung aja pasang tentakelnya. Jadi di belakangnya itu kayak ada lubang-lubang gitu kan, dan ini bisa kita colok pakai ini. Nah seingat gua ini gampang banget copot walaupun udah dipasang sekeras apapun. Tapi kita lihat aja abis ini setelah gua pasang. Jadi langsung aja kita pasang buat yang atas dulu, dan nah kayak gini bentuknya. Oh my god. Ya masih aman gak jatuh ya. Dan sekarang kita pasang yang kedua, dan ini wanginya, sumpah wanginya sama persis kayak yang gue punya dulu tahun 2004 guys. Apa 2005 ya, segituan lah ya. Cuma gue inget banget loh, bahannya, baunya bener-bener masih sama banget loh. Selama 17 tahun dia di box, nggak ada silika gelnya, dan dia masih sebagus ini. Gila sih. Nih gue cek ulang ya, kagak ada silika gelnya men, bener-bener nggak ada. Wah gila sih. Dan ini juga tentakelnya masih bisa bending dengan sempurna gitu loh. Jadi ini bener-bener keren banget sih. Sekarang saatnya kita pasang bagian bawahnya ya. Jadi langsung aja kita culek-culek seperti ini ya guys ya. Nah oke, nah, wow, sangat mantap loh guys. Dan terakhir untuk finishing, kita pasang bagian bawah kanannya seperti ini guys. Nah, oh my god, look at that. Ini dia, the perfect Otto Octavius. Nice. Gila, ini bener-bener keren banget loh untuk mainan jadul ya. Bener-bener bagus banget loh menurut gua. Dan gue juga lebih prefer dia nggak pakai kacamata sih, kayak lebih mirip gitu loh. Karena menurut gua kalau dipakein kacamata jadi agak aneh gitu guys. Tuh kan kacamatanya kayak nggak kelihatan natural gitu loh. Karena bener-bener pekat hitam kayak gini. Jadi kalau gua sih prefer dia nggak pakai kacamata kayak gini sih. Karena emang udah mirip banget coy. Jadi itu udah proses unboxing dan juga first impression dari gua soal Dr. Octopus ini. Sekarang biar kalian bisa lihat plus minusnya, mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya untuk lihat dia dalam detail lebih dekat. Let's go. Jadi ini dia tampak lebih detail dari Dr. Otto Octavius. Nah sekarang gue pengen nilai menurut kalian, ini mirip Dr. Octopus apa enggak? Kalau menurut gue pribadi ya, ini nggak mirip 100% sih. Ya mukanya juga nggak detail-detail banget karena emang mainan kecil gitu loh. Tapi menurut gue ini untuk ukuran mainan kecil udah nangkep banget resemblance dari Alfred Molina sih. Kayak udah kelihatan aja gitu loh sosok Dr. Octopusnya. Dan jujur gue lebih suka dia nggak pakai kacamata kayak gini, karena kalau dipakein kacamata bentuknya jadi kayak gini, jadi kurang natural aja gitu loh. Ya nggak jelek sih, cuma gue prefer dia nggak pakai aja kayak gini gitu. Kalau kalian prefer mana, pakai kacamata apa enggak? Coba deh komen di bawah. Next kita bahas bajunya yang bahannya itu rubbery banget kayak gini guys. Dan menariknya kalau dibuka kita bisa ngeliat pentilnya Dr. Octopus kayak gini coy. Lu bayangin mainan sekecil ini punya pentil coba. Tuh, walaupun nggak ada warnanya juga sih. Dan sayangnya di bagian bajunya ini ada beberapa cat yang belepotan kayak gini nih guys. Padahal mukanya nggak belepotan ya. Kenapa jaketnya yang lebih gede gitu istilahnya ya? Jadi belepotan gitu. Kenapa gitu loh. Tapi ya udahlah ya. Gue juga suka banget detail sabuknya si Dr. Octopus kayak gini ya. Kelihatan mirip kayak besi padahal cuma plastik doang kayak gini. Dan detailnya juga apik banget sih. Dan dari tampak depan ini gue juga suka banget detail-detail lipetan bajunya kayak gini. Di celana pun juga kayak gitu karena kelihatan natural aja gitu loh. Nah sepatunya sendiri catnya kayak belepotan kayak gini. Cuma menurut gue ini sengaja sih. Ya kayak ceritanya emang sepatunya kotor aja gitu kali ya. Dan tentunya dari tampak depannya ini gue juga pengen bahas tentakelnya, yang menurut gue cukup keren sih. Bagian atasnya itu bentuknya kayak gini. Warnanya itu kayak ada gradasi merah dan biru ya. Dan gue jujur bingung sih. Seingat gue di film yang 2004 warnanya tuh nggak kayak gini gitu loh. Tapi di sini dibikin merah biru kayak gini. Apakah dia menyerap nanotech? Tapi itu minor banget sih karena masih cukup keren kayak gini juga sih menurut gue. Nah bagian bawahnya bentuknya beda sama bagian atasnya, dan ini kayak di filmnya. Dan kalau diperhatiin ya, bagian bawahnya itu tuh lebih gede daripada bagian atasnya kayak gini nih guys. Karena emang di filmnya itu bagian bawahnya itu biasa dipakai buat jalan sama Dr. Octopusnya. Makanya dibikin lebih gede kayak gini, dan dia punya gradasi warna merah kayak gitu. Detailnya pun cukup keren sih karena kayak ada detail garpu kayak gini kayak di filmnya juga loh. Tampak sampingnya kira-kira seperti
seperti ini. Gile, kelihatan sangar banget dari samping ya. Dan gue suka banget detail-detail lipetan bajunya kayak gini karena kelihatan natural banget ya. Dan tentunya tentakelnya kelihatan sangar banget dari samping kayak gini guys. Kalian juga bisa lihat ini detail tentakelnya mirip banget sama di filmnya ya. Jadi walaupun rubbery kayak gini tapi warnanya tuh kayak metalik gitu loh tetap. Dan warnanya pun juga sama kayak di filmnya. Jadi kayak ada aksen silver dan juga kuning kayak gini guys. Dan jujur gue suka banget sama detailnya ya. Karena lo bisa lihat ini kayak ada detail kotor-kotor gitu kan. Dan itu yang menurut gue bikin dia kelihatan kayak natural banget gitu loh. Jadi bener-bener kelihatan kayak tentakel Dr. Octopus asli sih. Dan jujur gue suka banget. Tampak samping satunya lagi juga sama aja seperti ini. Dan belakangnya kira-kira seperti itu. Wah, ini makin sangar lagi sih. Lu bisa lihat ini detail bajunya bener-bener bagus banget ya. Bahkan ada detail kayak jahitan-jahitan gitu loh. Dan gue suka banget karena di bagian belakangnya sini dia kayak ada detail robekan gitu ya. Kayak seolah-olah tentakelnya tuh nembus bajunya gitu loh. Dan satu detail yang bener-bener mind blowing adalah ini kalau gue buka bagian belakang lehernya, dia beneran ada detail chipnya Dr. Octopus kayak gitu. Wow, bener-bener detail yang mind blowing banget buat mainan sekecil ini gitu loh. Ya walaupun gak dicat juga sih, cuma menurut gue ini udah cukup banget buat sesuatu yang kita mungkin gak lihat gitu loh. Karena emang ini kan ketutupan sama jaketnya juga kayak gini kan. Jadi menurut gue mereka gak bikin pun gak apa-apa, tapi ini tetap dibikin loh sama mereka. Jadi ini adalah salah satu detail yang patut diapresiasi sih. Mantap Toy Biz, mantap. Lanjut ke tampak bonya. Copot kan tentakelnya, gue bilang apa, dia gampang banget copot guys. Jadi emang harus sabar-sabar sih sama tentakelnya ini sih, karena beneran gampang banget copot gitu loh. Tapi ya udahlah ya. Lanjut ke tapak bawahnya yang kira-kira seperti ini. Jadi walaupun sekecil ini tetap ada sol sepatunya kayak gini ya. Dan gue suka banget lipetan-lipetan outernya kayak gini, kelihatan natural banget sih. Seperti biasa juga kita kasih lihat selangkangannya yang kira-kira seperti itu. Dan tampak atasnya kira-kira seperti ini guys. Seperti yang bisa dilihat ya, ini bahkan bagian rambutnya dibikin gak cuma pakai satu cat doang gitu loh. Jadi kayak ada warna coklat dan juga hitam kayak gini. Walaupun kelihatan belang banget sih. Jadi menurut gue bakal lebih bagus kalau misalnya ada warna coklat dan digradasi warna hitam. Jangan dibikin belang kayak gitu. Tapi ya udah oke lah ya buat mainan kecil kayak gini. Jadi kira-kira seperti itu detail dari mainan yang kecil-kecil cabai rawit ini. Dan sekarang kita akan membahas artikulasinya, apakah dia bener-bener semantep itu. Kepalanya bisa muter full cuma ketahan sama jaketnya, dan lu bisa lihat di situ ada chipnya ya. Gile. Bisa sedikit tengleng-tengleng kayak gini dan sedikit ngangguk-ngangguk kayak gitu. Bahunya bisa diangkat sejauh ini. Jadi dia bisa ke depan sejauh ini. Bisa juga diputer-puter full kayak gitu. Swivel di bicepnya. Sikunya cuma bisa sejauh ini aja dan dilurusin lagi. Ball joint di tangannya yang super keset banget kayak gini. Dan sayangnya dia nggak bisa bernyanyi ataupun bergoyang-bergoyang karena emang sama sekali nggak ada artikulasi kayak gini. Kakinya bisa nendang sejauh ini ke depan dan ke belakang nggak bisa ya, ketahan sama bajunya. Dengkulnya bisa nekuk sejauh ini dan dilurusin lagi. Tidak ada artikulasi sama sekali di ankle-nya, tapi seenggaknya ujung kakinya bisa ditekuk kayak gini. Dan terakhir dia bisa ngangkang sejauh ini. Jadi dengan segala artikulasi dan detailnya, dia bisa pose-pose kayak gini, kayak gini, ataupun kayak gini. Overall ini adalah figur yang mantep banget pada kelasnya menurut gue. Walaupun mukanya nggak sedetail itu, tapi ini udah nangkep banget ekspresi mukanya si Alfred Molina sih. Dan tentunya highlight dari gue adalah tentakelnya Dr. Octopus yang menurut gue bagus banget loh guys. Kayak dari detail ini udah real banget. Tiap tentakelnya juga punya artikulasi kayak gini. Bisa di bending-bending juga. Bahkan bisa diputer-puter juga di bagian pergelangannya kayak gini. Jadi menurut gue ini tentakelnya bener-bener ngaruh banget buat nambah kegantengan dari mainan ini sih. Jadi itu dia detail berdekat dari Dr. Octopus versi Toy Biz ini. Sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya. Let's go! Nah, ini dia perbandingan ukurannya. Kalau misalnya disandingin sama ZD Toys Iron Man Mark 42, Wahyu Toy Story, Bas Mabok, dan juga Woody Buntung. Tidak harganya berapa boy? Ini Dr. Octopus dari Toy Biz dijual dengan harga 1,25 juta waktu gua beli. Lu bayangin ya, seingat gua dulu itu gua beli dengan harga 100 atau 200 ribu gitu lah. Kalau bener ini gua dulu belinya harganya 100 ribu, berarti dia udah naik sekitar 12 kali lipat lebih. Kalaupun gua beli dengan harga 200 ribu, berarti dia udah naik sekitar 6 kali lipat lebih. Dan ya itulah kekuatan mainan bagus dan jadul gitu loh. Seperti yang gua bilang di awal, kalau waktu dan mainannya tepat, dia bisa naik senaik-naiknya. Bahkan kalian tahu sendiri kan, di eBay ada yang jual dengan harga 5 jutaan. Coba bener-bener nggak ngotak gitu loh. Tapi jujur gue nggak ngerasa rugi buat beli dia dengan harga 1 jutaan karena emang kualitasnya tuh bener-bener bagus gitu loh. Ini dengan umur 17 tahun, bahkan mungkin lebih tua daripada lu semua yang nonton video gue gitu loh. Mainannya masih sebagus dan seperfect ini coba. Padahal ini termasuk mainan jadul dan langka. Dan karena langka, gue juga nggak bisa ngasih linknya ke kalian. Jadi ini hoki-hokian aja. Kalau misalnya kalian pengen cari, silakan cari dengan keyword Dog of Toy Biz. Dan menurut gue kalau misalnya harganya masih 1 juta sampai 2 juta,
cerita, ini masih layak banget buat dibeli karena dibandingin sama Marvel Legends ya, ini beneran lebih bagus sih. Jadi silakan dicari dan hamburkan harta kekayaanmu. Jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue Bintar Rinaldi dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Yang tahu gimana sih? Yang tahu nggak bisa ngomong sambil ini Alis. Tampak samping satunya lagi juga sama aja seperti ini dan selangkangan.